Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa, tanggal 28 Januari 2009, tahun 2020. Pada saat ini saya akan bicara dengan tema manusia, manusia, manusia. Terima kasih, mari kita mulai. Manusia, manusia, manusia. Al-Quran surat 19 Maryam ayat 30. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kita lihat Al-Quran surat 43 As-Sukruf ayat 59. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Benarkah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam itu hanyalah seorang hamba atau manusia? Saya ulangi sekali lagi. Benarkah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam itu hanyalah seorang hamba atau manusia? Apakah manusia itu? Mari kita teliti sama-sama. 1. Semua manusia telah berbuat dosa. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam tidak pernah berbuat dosa. Bila Nabi Isa Al-Masih alaihissalam pernah berbuat dosa, coba buktikan ada tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa. Kita lihat Alkitab Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam itu suci. Kita lihat Al-Quran surat 19 Maryam ayat 19. Ia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Yesus Kristus tidak berdosa. Kita lihat Alkitab Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kita lihat Alkitab 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Semua manusia telah berbuat dosa. Semua manusia telah berbuat dosa. Ini contoh-contoh dosa manusia. 1. Manusia amat loba kepada dunia. Kita lihat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 96. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. 2. Contoh dosa manusia. Manusia hendak berbuat maksiat terus-menerus. Al-Quran surat 75 Al-Qiyamah ayat 5. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus. Contoh dosa manusia yang ketiga, manusia pembuat kerusakan di muka bumi. Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Contoh keempat, dosa manusia. Manusia suka membantah. Al-Quran surat 16 An-Nahl ayat 4 dan ayat 26. Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Surat An-Nahl ayat 26, sesungguhnya orang-orang surat An-Nahl ayat 26, sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya, lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah ajab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. Al-Quran surat 18 Al-Kahfi ayat 54. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.
Contoh kelima, dosa manusia. Manusia suka berbuat jalim. Al-Quran surat 14 Ibrahim ayat 34. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat lalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Contoh kelima, dosa manusia. Manusia selalu mengingkari nikmat. Al-Quran surat 14 Ibrahim ayat 34. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat lalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Al-Quran surat 16 An-Nahl ayat 33-34. Tidak ada yang ditunggu-tunggu orang kafir selain dari datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri. Maka mereka ditimpa oleh akibat kejahatan perbuatan mereka. Dan mereka diliputi oleh ajab yang selalu mereka perolok-olokan. Al-Quran surat 25 ayat Al-Quran surat 25 Al-Furqan ayat 50. Dan sesungguhnya kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia, supaya mereka mengambil pelajaran daripadanya. Maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari nikmat. Al-Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 67. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok? Maka mengapa sesudah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada yang nikmat? Dosa manusia yang ketujuh, sebagian besar manusia tidak beriman. Al-Quran surat 12 Yusuf ayat 103 dan 105. Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Dan kebanyakan dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya. Yang kedua, manusia diciptakan. Apakah Yesus itu manusia? Apakah Yesus itu hanya manusia? Yang kedua, manusia diciptakan dari debu tanah. Saya ulangi sekali lagi, yang kedua, manusia diciptakan dari debu tanah. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam diciptakan bukan dari debu tanah, tetapi dari firman Allah dan roh Allah. Surat 4 An-Nisa ayat 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya, cukuplah Allah sebagai pemelihara. Surat Al-Anbiya ayat 91. Dan ingat surat 21 Al-Anbiya ayat 91. Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Surat 66 At-Tahrim ayat 12. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. Hadis Anas bin Malik halaman 72. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan firman-Nya. Kita lihat hadis Bukhari nomor 77.2134. Hadis Bukhari nomor 77.134 _6956.
telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid, telah menceritakan kepada kami Mabad bin Hilal al-Anazi berkata, kami orang-orang penduduk Basrah berkumpul dan pergi menemui Anas bin Malik. Lalu kami pergi bersama Sabit al-Bunani dengan tujuan bertanya tentang hadis syafaat. Tidak tahunya Anas bin Malik dalam berada istananya. Lalu kami temui beliau tepat ketika ia sedang sholat duha. Kemudian kami meminta izin dan ia pun memberi izin, yang ketika itu ia tengah duduk di atas kasurnya. Maka kami berkata kepada Sabit, jangan kamu bertanya kepadanya tentang sesuatu sebelum hadis syafaat. Lantas Sabit bertanya, wahai Abu Hamzah, kawan-kawanmu dari penduduk Basra datang kepadamu untuk bertanya tentang hadis syafaat. Lantas Anas berkata, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan kepada kami, beliau bersabda, jika hari kiamat tiba, maka manusia satu sama lain saling bertumpukan. Mereka kemudian mendatangi Adam dan berkata, tolonglah kami agar mendapat syafaat Tuhanmu. Namun Adam hanya menjawab, aku tak berhak untuk itu. Namun datangilah Ibrahim, sebab dia adalah Khalilur Rahman, kekasih Ar-Rahman. Lantas mereka mendatangi Ibrahim. Namun sayang, Ibrahim berkata, aku tak berhak untuk itu. Coba datangilah Musa, sebab dia adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah Kalimullah. Mereka pun mendatangi Musa, namun Musa berkata, saya tidak berhak untuk itu. Coba mintalah kepada Isa, sebab ia adalah roh Allah dan kalimahnya. Saya ulangi sekali lagi. Coba mintalah kepada Isa, sebab ia adalah roh Allah dan kalimahnya. Saya ulangi sekali lagi. Coba mintalah kepada Isa, sebab ia adalah roh Allah dan kalimahnya. Maka mereka pun mendatangkan Isa, namun Isa juga berkata, maaf, aku tak berhak untuk itu. Namun cobalah kalian temui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun mendatangiku, sehingga aku pun berkata, aku kemudian meminta izin ke Tuhanku dan aku diizinkan. Allah mengilhamiku dengan puji-pujian dan aku pergunakan untuk memanjatkan pujian terhadapnya. Yang jika puji-pujian itu menghadiriku sekarang, aku tidak melafadzkan puji-pujian itu. Aku lalu tersungkur sujud kepadanya. Lantas Allah berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakanlah engkau akan didengar, mintalah engkau akan diberi, mintalah keringanan, engkau akan diberi keringanan. Maka aku menghibah, wahai Tuhanku, umatku. Allah menjawab, berangkat dan keluarkanlah dari neraka siapa saja yang dalam hatinya masih terdapat sebiji gandum keimanan. Maka aku mendatangi mereka sehingga aku pun memberinya syafaat. Kemudian aku kembali menemui Tuhanku dan aku memanjatkan puji-pujian tersebut. Kemudian aku tersungkur sujud kepadanya. Lantas ada suara, hai Muhammad, angkatlah kepalamu dan katakanlah engkau akan didengar, dan mintalah engkau akan diberi, dan mintalah syafaat engkau akan diberi syafaat. Maka aku berkata, umatku. Maka Allah berkata, pergi dan keluarkanlah siapa saja yang dalam hatinya masih ada sebiji sawi keimanan. Maka aku pun pergi dan mengeluarkannya. Kemudian aku kembali memanjatkan puji-pujian itu dan tersungkur sujud kepadanya. Lantas Allah kembali berkata, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakanlah engkau akan didengar, mintalah engkau akan diberi, dan mintalah syafaat engkau akan diberi syafaat. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, umatku. Maka Allah berfirman, berangkat dan keluarkanlah siapa saja yang dalam hatinya masih ada iman meskipun jauh lebih kecil daripada sebiji sawi. Maka aku pun berangkat dan mengeluarkan mereka dari neraka. Tatkala kami pulang tempat dari Anas, aku katakan kepada sebagian sahabat kami, duhai, sekiranya saja kita melewati Al-Hasan yang dia menyepi di rumah Abu Khalifah. Lantas kami menceritakan kepada Al-Hasan dengan apa yang telah diceritakan Anas bin Malik kepada kami. Selanjutnya kami pun menemuinya dan kami ucapkan salam. Ia mengizinkan
kami dan kami katakan, wahai Abu Said, kami datang menemuimu setelah kami kembali dari saudaramu Anas bin Malik. Sebelum pernah kami lihat sebagaimana yang ia ceritakan kepada kami tentang syafaat. Lantas ia berkata, hei, maka hadis tersebut kemudian kami ceritakan kepadanya Al-Hasan dan berhenti sampai sini. Namun ia berkata, hei, hanya sampai situ. Kami jawab, dia tidak menambah kami daripada sekedar ini saja. Lantas ia berkata, sungguh dia pernah menceritakan kepadaku itu secara sempurna. Kepadaku sejak 20 tahun yang lalu. Aku tidak tahu apakah dia lupa ataukah tidak suka jika kalian kemudian pasrah. Kami lalu berkata, wahai Abu Said, tolong ceritakan kepada kami. Al-Hasan kemudian tertawa seraya berkata, sesungguhnya manusia dicipta dalam keadaan tergesa-gesa. Saya tidak menyebutnya selain saya akan menceritakannya kepada kalian. Anas telah menceritakan kepadaku sebagaimana dia ceritakan kepada kalian. Nabi berkata, kemudian aku kembali untuk keempat kalinya dan aku memanjatkan dengan puji-pujian itu. Kemudian aku tersungkur sujud dan diserukan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, ucapkanlah engkau didengar, mintalah engkau diberi, dan mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, izinkanlah bagiku untuk orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah menjawab, demi kemuliaan, keagungan, dan kebesaranku, sungguh akan aku keluarkan siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Kita lihat Alkitab, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita lihat Al-Quran, surat 20 Taha ayat 55. Dari bumi tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Kita lihat Al-Quran surat 71 Nuh ayat 17 dan 18. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Yang ketiga, tentang manusia pasti mati. Yang saya ulangi, yang ketiga tentang manusia pasti mati. Manusia meninggalkan dunia ini melalui kematian. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam tidak mengalami kematian. Kita lihat surat 4 An-Nisa ayat 157 sampai 158. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita lihat surat 3 Ali Imran ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Kita lihat Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kita lihat Al-Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 35. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah
kamu dikembalikan. Kita lihat surat Al-Qasas ayat 88. Surat Al-Qasas ayat 88, janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginyalah segala penentuan dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Kita lihat surat 29 Al-Ankabut ayat 57. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Kita lihat Al-Quran surat 9 ayat 105. Kita lihat Al-Quran surat 9 ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kita lihat Al-Quran surat 62 ayat 8. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kita lihat Al-Quran surat 4 An-Nisa ayat 78. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah, sesungguhnya datang dari sisi Allah. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Kita lihat Al-Quran surat 20 Taha ayat 55. Dari bumi, tanah itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Kita lihat Al-Quran surat 71 Nuh ayat 17-18. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Manusia, ciri khas manusia yang keempat, ciri khas manusia yang keempat, manusia pada hari kiamat akan dihakimi menurut amal perbuatannya. Saya ulangi, yang keempat tentang manusia pada hari kiamat akan dihakimi menurut amal perbuatannya. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam tidak akan dihakimi pada hari kiamat, tetapi Nabi Isa Al-Masih alaihissalam akan menjadi hakim yang adil. Kita lihat surat 95 At-Tin ayat 8. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Tetapi pada hari kiamat nanti Yesus Kristus tidak akan diadili bersama-sama dengan manusia lainnya. Tetapi Yesus Kristus akan menjadi hakim untuk mengadili manusia pada hari kiamat. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi pada hari kiamat nanti Yesus Kristus tidak akan diadili bersama-sama manusia lainnya. Tetapi Yesus Kristus akan menjadi hakim untuk mengadili manusia pada hari kiamat. Kita lihat Alkitab. Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Kita lihat hadis Bukhari nomor 18-165-2070 telah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami, Al-Laits dari Ibnu Syihab dari Ibnu Al-Musayyab bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, demi Zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh tiada lama lagi akan segera turun Ibnu Maryam Isa Al-Masih alaihissalam yang akan menjadi hakim yang adil, menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan jizyah, dan harta benda melimpah ruah sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya.
Kita lihat hadis Bukhari. Kita lihat hadis Bukhari yang lain. Kita lihat hadis Bukhari nomor 29.37-2296. Saya ulangi, kita lihat hadis Bukhari nomor 29.37-2296. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Syufan, telah menceritakan kepada kami Asy-Juhri berkata, telah menceritakan kepadaku Said bin Al-Musayyab, dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga Isa bin Maryam turun sebagai hakim yang adil, yang dia menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan jizyah, dan harta melimpah ruah sampai tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Kita lihat hadis Bukhari nomor 42.114-3192 telah menceritakan kepada kami Ishak, telah mengabarkan kepada kami Yakub bin Ibrahim, telah bercerita kepada kami bapakku dari Salih dari Ibnu Syihab bahwa Said bin Al-Musayyab mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, diprediksi segera turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan jizyah, dan harta benda akan banyak tersebar sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah hingga pada masa itu satu kali sujud lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bacalah firman Allah jika kamu mau, dan tidak ada satupun dari ahli kitab kecuali pasti akan beriman kepadanya Isa Al-Masih alaihissalam sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Surat An-Nisa ayat 159. Sekarang kita lihat hadis Muslim nomor 2.212 kita lihat hadis Muslim nomor 2.212-220 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah menceritakan kepada kami Laits, dalam jalur lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rum, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ibnu Syihab dari Ibnu Al-Musayyab bahwa dia mendengar Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedatangan Isa bin Maryam kepada kalian untuk menjadi hakim secara adil akan segera tiba. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, serta menghancurkan jizyah dari orang kafir. Harta akan melimpah ruah, hingga tidak ada seorang pun yang menerimanya. Telah menceritakan kepada kami Abdul Ala bin Hamad dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Juhair bin Hab. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Syufan bin Uwainah, dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepadaku tentangnya Harmalah bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, dia berkata telah menceritakan kepadaku Yunus, dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami Hasan al-Hulwani dan Abdul bin Humaid dari Yakub bin Ibrahim bin Sa'd, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Saleh, seluruhnya dari Asy-Juhri dengan isnad ini, dan dalam riwayat Ibnu Uwainah disebutkan sebagai imam yang adil dan hakim yang adil, sedangkan dalam riwayat Yunus sebagai hakim yang adil dan tidak menyebutkan imam yang adil, sedangkan dalam riwayat Saleh hakim yang adil sebagaimana dikatakan Al-Laits, dan dalam hadits yang terdapat tambahan hingga satu sujud lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah jika kalian berkehendak, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Surat An-Nisa 159. Kita lihat hadis Muslim nomor 2.213-221 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah menceritakan kepada kami Laits
dari Said bin Abu Said, dari Atta bin Mina, dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sungguh Ibnu Maryam akan turun sebagai hakim yang adil. Lalu dia mematahkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah dari orang kafir, meninggalkan unta muda, tidak berusaha mendapatkannya, hilanglah permusuhan, saling melakukan kebencian dan hasad, dan akan mengajak untuk menerima harta sedekah, namun tidak ada seorang pun yang menerimanya. Ini penjelasan saya, karena pada hari kiamat Yesus Kristus akan datang sebagai hakim yang adil, maka Yesus Kristus sederajat, setara, atau sama dengan Allah sebagai hakim yang seadil-adilnya. Saya ulangi sekali lagi, karena pada hari kiamat Yesus Kristus akan datang sebagai hakim yang adil, maka Yesus Kristus sederajat atau setara, sama dengan Allah sebagai hakim yang seadil-adilnya. Kita lihat Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 25. Bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan di hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang adanya, dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dianiaya, dirugikan. Kita lihat Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 158. Dan sungguh jika kamu meninggalkan atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan. Kita lihat Al-Quran surat 11 Hud ayat 103. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya. Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Kita lihat Al-Quran surat 34 Saba ayat 26. Katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan dialah maha pemberi keputusan lagi maha mengetahui. Kita lihat Al-Quran surat 34 Saba ayat 40. Dan ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Kita lihat Al-Quran surat 67 Al-Muluk ayat 24. Katakanlah dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya lah kamu kelak dikumpulkan. Kita lihat Al-Quran surat 75 Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang-tulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Jika memang benar Nabi Isa itu hanya manusia, hanya seorang hamba, Nabi Isa harus diciptakan dari tanah, sedangkan Nabi Isa itu adalah roh Allah, firman Allah. Manusia, Nabi Isa juga harus dihakimi, sedangkan Nabi Isa pada hari kiamat akan menjadi hakim. Nabi Isa seharusnya berbuat dosa karena semua manusia berbuat dosa, sedangkan Nabi Isa itu adalah suci. Tolong direnungkan kembali, jika memang benar manusia Nabi Isa Al-Masih itu atau Yesus Kristus hanyalah seorang manusia, manusia itu pertama dari debu, manusia itu mengalami kematian, manusia itu pasti dihakimi pada hari kiamat nanti. Sedangkan Yesus Kristus tidak berdosa, Yesus Kristus diciptakan dari roh Allah, firman Allah, dan Yesus Kristus akan menjadi hakim yang adil pada hari kiamat nanti. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati.